Ketegangan mencapai titik didih. Jim dan timnya berhasil mendirikan menara radio raksasa tepat saat badai besar mulai menghantam kota. Langit berubah menjadi gelap gulita, petir menyambar seolah-olah alam semesta sendiri tidak ingin mereka mengirim pesan. Jim terus berteriak ke mikrofon. Halo, apakah ada orang di sana? Kami terjebak. Lalu keajaiban terjadi, terdengar suara statis dan sosok suara pria menjawab. Jim menangis lega, dia pikir bantuan akan datang, tapi seketika wajahnya pucat pasi. Suara radio itu berkata dengan sangat tenang, Jim, istrimu seharusnya tidak menggali lubang itu. Jim terdiam, bagaimana orang di radio itu tahu namanya? Dan bagaimana dia tahu apa yang dilakukan Tabitha di bawah tanah? Ini bukan penyelamatan, ini adalah peringatan dari sosok yang sedang mengawasi mereka seperti semut di dalam toples. Di saat yang sama, Tabitha akhirnya berhasil menembus dasar lubang di bawah rumahnya. Ia jatuh ke dalam sebuah labirin gua yang gelap dan lembab. Disinilah rahasia terbesar kota ini terungkap. Di dalam gua itu, Tabitha melihat monster-monster yang biasa meneror mereka di malam hari sedang tertidur pulas di siang hari. Mereka tidak butuh rumah, mereka tinggal di bawah kaki para warga selama ini. Tabitha bertemu dengan Victor di dalam sana. Victor menariknya bersembunyi karena para monster itu mulai terbangun akibat suara badai di atas. Mereka harus keluar dari sana sebelum menjadi santapan siang. Di sini kita sadar kota ini bukanlah sekadar penjara, tapi sebuah ekosistem di mana manusia hanyalah ternak bagi makhluk-makhluk ini. Kembali ke hutan, Boyd dan Sarah mengalami teror yang lebih gila. Mereka diserang oleh kekuatan yang tak terlihat yang menarik tenda mereka. Dalam kepanikan, Sarah menyuruh Boyd masuk ke dalam sebuah pohon fairway untuk menyelamatkan diri. Boyd melompat masuk dan seketika berpindah tempat. Tapi bukannya sampai ke kota, Boyd terbangun di dalam sebuah cerobong batu yang sangat sempit dan tinggi. Dia terjebak, tidak bisa naik dan tidak bisa turun. Di sana dia mendengar suara napas seseorang di kegelapan. Ternyata ada orang lain di sana yang dirantai. Harapan Boyd untuk membawa jawaban pulang justru berubah menjadi jebakan maut yang mengancam nyawanya. Badai pun reda. Pagi tiba, tapi kota itu tidak lagi sama. Rumah Jim hancur akibat badai dan galian Tabitha. Di saat para penyintas mencoba mengumpulkan sisa-sisa harapan, sebuah bus besar yang kita lihat di part 1 akhirnya berhenti tepat di depan restoran kota. Pintu bus terbuka dan puluhan orang baru turun dengan wajah bingung. Ini adalah mimpi buruk bagi warga lama. Lebih banyak orang berarti lebih banyak mulut yang harus diberi makan, dan lebih banyak peluang bagi seseorang untuk melakukan kesalahan bodoh yang akan membunuh mereka semua. Season 1 berakhir dengan pertanyaan besar, siapa suara di radio itu, dan sanggupkah mereka bertahan dengan kedatangan ternak baru bagi para monster? Jadi menurut kalian siapa sosok di balik radio itu? Apakah pemerintah atau sesuatu yang lebih jahat? Tulis teori kalian di kolom komentar, dan apakah kalian ingin nonton season kedua dari cerita ini? Tinggal tulis ya.